Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa la yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad faman tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bisa melanjutkan pembelajaran di kelas 11 ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan selalu dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan lantaran doa kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat barokah. Amin ya rabbal alamin. Dan kelak kita dijadikan orang-orang bermanfaat, sukses dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pertemuan ini kita akan bahas tentang KD 3.11 dan 4.11, yaitu menelaah pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia dan mempresentasikan hasil telaah terkait pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Pembelajaran ini dikatakan sukses jika siswa dapat menyebutkan asas wawasan Nusantara, kemudian aspek-aspek kehidupan nasional atau sering disebut dengan aspek Pancagatra. Kemudian juga siswa dapat mempresentasikan pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks bernegara kesatuan Republik Indonesia. Jelas, tujuan pembelajaran ini diharapkan siswa diberikan kesempatan untuk mengkaji tentang wawasan Nusantara dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi anak-anak biar tahu apa wawasan, apa Nusantara, agar kita sebagai warga negara Indonesia memiliki jiwa nasionalisme tinggi. Dan dasarnya dalam pertemuan hari ini. Kemudian melalui kegiatan ini peserta didik diharap dapat mengerti dan memahami serta mempraktekkan intisari dari wawasan Nusantara dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Tentu saja di luar sana banyak orang-orang warga negara Indonesia yang nasionalismenya rendah. Mungkin saja belum pernah belajar atau menggali tentang wawasan Nusantara. Diharapkan nanti kita semua, saya, murid-murid sekalian, memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi setelah pelajaran. Kemudian banyak orang bertanya, mungkin tetangga kita bertanya, mengapa ya mereka dan kita ini orang-orang Indonesia ingin mewujudkan Indonesia yang kokoh dalam persatuan, padahal bangsa Indonesia itu berbeda-beda dari latar belakang. Tentu kita tahu orang Indonesia itu ada yang dari Aceh, ada yang dari Jawa, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Bali, Papua. Warna kulit saja berbeda, bahasa berbeda, keyakinannya pun saja berbeda. Tapi mengapa kita ini
bangsa yang besar ini bisa bersatu. Dan bagaimana mewujudkannya? Ini kita sebagai generasi penerus bangsa harus mengetahui ini. Kakek-kakek dulu kita mewujudkan negara yang megah ini, totoh tentrem raharjo. Kita adalah bangsa yang subur. Kita bersyukur. Bagaimana kita mewujudkannya? Pertama, ketika kita masih menjadi siswa, belajarlah yang giat agar kelak bangsa Indonesia ini memiliki generasi yang cerdas, yang mampu membanggakan negaranya, mampu menjaga kedaulatan negara. Itulah tangga pertama untuk menjadi seorang generasi yang bagus untuk negara kita yang bagus. Wawasan Nusantara memiliki dasar hukum yang diterima sebagai konsep politik kewarganegaraan yang tercantum dalam TAP MPR nomor 4 MPR tahun 1973 pada tanggal 22 Maret 1973. Kemudian TAP MPR nomor 4 garis miring 1978 garis miring 22 garis miring Maret garis miring 1978 garis miring tentang garis besar haluan negara. Kemudian TAP MPR nomor 2 MPR garis miring 1983 garis miring 12 garis miring Maret garis miring 1983. Jadi sudah dalam politik. Kemudian apa wawasan negara? Kita mengambil pengertian dari para ahli sebelum kita. Menurut Profesor Wan Usman, pengertian wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Kedua, menurut Sumarno, definisi wawasan Nusantara adalah nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap strata di seluruh wilayah negara, sehingga menggambarkan sikap dan perilaku, paham, serta semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi yang merupakan identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Jadi kalau menurut sementara dua ahli ini dulu, wawasan Nusantara adalah cara pandang warga Indonesia tentang jati dirinya. Siapa Indonesia itu? Tujuannya apa Indonesia itu? Kita harus menggali jati diri kita agar tidak sedikit-sedikit membanggakan negara lain. Kita itu Indonesia, negara yang indah, negara Pancasila. Negara lain jatuh cinta kepada kita. Bagaimana kita saling menghormati, bagaimana kita memposisikan diri dengan baik. Pertama, wawasan kita tentang kebangsaan kita harus matang, harus bisa mengunggulkan suatu perdamaian. Ketika kita wawasan Nusantara kita sudah mengerti, kita mampu menciptakan sebuah negara yang terus tentram. Ketika nanti ada seseorang yang gagal paham masalah wawasan Nusantara, maka mereka akan selalu menyalahkan, lempar kanan, lempar kiri. Akan tapi ketika kita matang, kita mengetahui mana yang baik untuk kesatuan, mana yang buruk untuk kesatuan, kita mampu memposisikan. Ketiga, menurut TAP MPR tahun 1993 dan 1998 tentang garis besar
haluan negara. Pengertian wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Jelas. Di situ kita dijamin tentang sosialnya, pendidikannya, kita sudah ada dalam tujuan nasional. Maka pendidikan kita harus kita utamakan, meskipun kita sudah bisa mencari uang, tetap kita harus belajar, karena belajar itu penting. Bukan penting belajar, tapi belajar itu penting. Kalian jangan menganggap, alah saya nggak usah belajar, nggak usah SMK-an, saya sudah bisa makan. Jangan berpikir seperti itu. Kelak ketika kita sudah dewasa, kalian akan memiliki anak, tentu sekolah pertama sebelum kalian masukkan ke TK, SD, SMP, SMA atau SMK, Anda semua adalah gurunya. Apalagi yang perempuan, al-ummu madrasatul ula. Ketika perempuan adalah atau ibu adalah sekolah pertama. Ketika orang tua nanti tidak bisa mendidik anaknya dengan bagus, dengan baik, maka generasi Indonesia akan entah bagaimana. Maka Anda sudah di posisi yang tepat. Belajar. Maka pelajaran pendidikan kewarganegaraan mengharapkan Anda semua untuk menjadi nasionalisme yang tinggi. Selanjutnya bisa kita simpulkan, sehingga pengertian wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap kesatuan kepulauan yang berada di antara dua benua Asia dan Australia, dan dua samudra Hindia dan Pasifik. Kita harus mengetahui mana letak batasan negara. Di kelas 1 sudah kita sampaikan. Kalau sebelah barat bangsa Indonesia berbatasan langsung dengan India, kita masih ingat. Kita harus menanam itu, masukkan ke dalam sanubari. Kita warga Indonesia, kita hidup di Indonesia, kita harus mencintai Indonesia. Kelak ketika Anda sudah besar, Anda menjadi penguasa di suatu daerah, Anda tidak boleh semena-menanya. Kita berbeda-beda, tapi untuk satu tujuan, Bhinneka Tunggal Ika. Entah Anda semua dari mana, dari Papua, dari Kalimantan, dari Bali, dari Jawa, dari Aceh, entah dari manapun, Mas, kita harus ingat, kita Indonesia. Kita harus maju bersama. Kita bangsa yang makmur. Kita harus pahami, ketika kita tidak mengetahui, kita kurang nasionalisme tinggi. Lihat sudah berapa pulau kita yang sudah diambil oleh negara lain karena kita belum berhasil mengelolanya dengan baik. Kelak Anda semua ketika sudah dewasa, Anda harus mampu menjaga tanah air Indonesia. Anda yang rumahnya di dekat hutan, jangan semena-mena menebang kayu seenaknya saja. Ingat, di sana hutan tertanam beribu berjuta-juta pohon, menjadikan oksigen untuk kita semua bangsa Indonesia ini. Kita harus tahu, kita memiliki budaya-budaya yang sangat eksotik. Kita harus jaga, kita harus ketahui, kita Indonesia, kita wajib belajar, bukan pokoknya belajar. Makanya dengan wawasan Nusantara ini,
diharapkan kita harus melatih bagaimana pentingnya persatuan. HP ini sangat berguna. Ketika nasionalisme sangat tinggi, kita akan mengutamakan keuntungan, bukan persatuan. Sehingga beredarnya berita-berita hoax untuk menguntungkan diri sendiri tapi merugikan banyak orang. Maka dengan pelajaran ini, dengan materi ini diharapkan saya, Anda semua menjadi pribadi yang memiliki nasionalisme yang kita nanti. Fungsi wawasan Nusantara ada 4. Yang pertama sebagai wawasan pembangunan. Wawasan Nusantara memiliki fungsi dalam pembangunan Indonesia. Beberapa unsur di dalamnya termasuk sosial, politik, kesatuan politik, pertahanan dan keamanan negara, serta ekonomi dan sosial ekonomi. Tentu kita harus menjaga, kita harus mengerti tentang kesatuan politik. Sebentar lagi Banyuwangi akan mengadakan pilihan bupati sebagai petinggi pemerintah kita. Harus kita yang sudah 18 tahun ke atas, kita harus plus sebagai warga negara. Maka ketika ada seseorang yang menyepelekan coblosan, tentu nasionalisme mereka sangat mungkin saja mereka tidak pernah belajar tentang wawasan Nusantara. Kemudian yang kedua, sebagai konsep ketahanan nasional. Pemahaman mengenai wawasan Nusantara berfungsi sebagai konsep ketahanan sosial yang memegang peranan penting dalam perencanaan pembangunan kewilayahan dan pertahanan keamanan nasional. Tentu dalam membangun semua masalah ketahanan atau wilayah, kita harus mengukur, kita harus mengerti apa kebutuhan negara kita. Kita harus jangan semena-mena untuk menguntungkan diri sendiri. Kita harus melakukan sesuatu dengan baik. Dasar kita sebagai seseorang negarawan, sebagai orang Indonesia, kita harus mementingkan persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, sebagai wawasan pertahanan dan keamanan. Wawasan Nusantara juga berfungsi sebagai pertahanan dan keamanan nasional yang mengarah pada pandangan geopolitik negara Indonesia. Pandangan ini meliputi tanah air dan segenap wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. 4. Sebagai wawasan kewilayahan, wawasan Nusantara berfungsi dalam pemahaman mengenai wawasan kewilayahan Indonesia, termasuk batas wilayah Indonesia untuk menghindari terjadinya potensi sengketa dengan negara lain. Kita harus tahu mana zona-zona Indonesia, mana batas lautnya, mana batas wilayah yang darat. Biar ketika sudah tertulis dalam perjanjian, ketika ada sengketa kita tinggal menunjukkan. Ini sudah sebuah fungsi wawasan Nusantara. Maka Anda yang bercita-cita sebagai TNI, Anda yang bercita-cita sebagai polisi, Anda yang bercita-cita sebagai bupati, bahkan presiden, matangkan tentang wawasan Nusantara. Jangan seenaknya merubah dasar-dasar bernegara kita. Jangan seenaknya mencari keuntungan di tanah yang mulia ini. Indonesia, surga atau bahkan bulan. Kita harus jaga bersama.
tujuan wawasan Nusantara. Yang pertama, mewujudkan rasa cinta tanah air atau yang disebut nasionalisme dari semua aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Tentu pendidikan, ekonomi, sosial, politik, budaya dan sebagainya masuk dalam ranah wawasan Nusantara. Maka ini penting, tidak hanya untuk hidup atau tidak untuk menjawab soal dari mata pelajaran PK ini, akan tapi untuk kepentingan besok selama Anda menjadi warga negara Indonesia. Anda tidak boleh menyepelekan wawasan Nusantara. Yang kedua, tindakan dan perilaku masyarakat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi, kelompok dan golongan, suku, bangsa atau daerah dan agama. Harus kita dalam, kita Indonesia. Meskipun Anda dari Bali, Anda Indonesia. Meskipun Anda dari Banyuwangi, Anda Indonesia. Kita tidak boleh fanatik kepada daerahnya karena kita sudah menyatu dalam kata Indonesia. Kita tidak boleh fanatik pada daerah kita, kemudian Anda menghina daerah yang lain. Jangan. Kita Indonesia. Kita warga negara Indonesia. Kita harus mengutamakan persatuan. Jangan sampai terpecah belah, entah dengan dasar apa, agama, politik, suku. Jangan sampai dilatih dalam sekolah. Ketika ada teman kita yang sakit, kita jenguk. Ketika ada teman kita yang kesusahan, kita bantu. Ini sebuah praktek wawasan Nusantara kita. Maka terkadang Bapak Guru melatih untuk membuat kelompok agar Anda saling bertukar pikiran ketika belajar. Maka ini sebuah latihan wawasan Nusantara. Maka di era pandemi ini, pandemi corona ini, Anda harus saling mengingatkan kepada temannya. Ketika tahu temannya keluar papasan, temannya nggak pakai masker, ingatkan, suruh pakai masker, selalu cuci tangan, pakai hand sanitizer, pakai sabun. Kemanapun kalau punya hand sanitizer bawa, jangan sembarangan berkumpul. Kita harus menyatu, bersatu melawan pandemi. Kita Indonesia, jangan mementingkan kepentingan pribadi, kepentingan kelompok. Ya, kita harus mencintai keluarga kita, tapi jangan sampai ketika cinta Anda merusak persatuan. Maka ketika ada permasalahan di antara kita, harus kita selesaikan dengan baik-baik. Kita harus musyawarah. Negara ini berdiri dengan musyawarah. Kemudian tindakan dan perilaku masyarakat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi, kelompok dan golongan, suku, bangsa atau daerah dan agama. Kita harus mementingkan, kita apapun agama kita, apapun suku kita, kita harus mementingkan persatuan. Entah kita seorang muslim, kita harus menghormati. Jangan sampai seperti terorisme itu, jihad. Padahal Indonesia ini berdiri tidak dengan satu agama, tidak berdiri dengan satu suku. Kita beberapa suku menyatu menjadi satu negara Republik Indonesia. Kemudian kita ketahui unsur-unsur wawasan Nusantara. Yang pertama, aspek falsafah Pancasila.
Di dalam Pancasila terdapat nilai-nilai yang menjadi acuan dari wawasan Nusantara, di antaranya hak asasi manusia. Salah satunya adalah kebebasan bagi masyarakat untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya, mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau kelompok, melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Maka sebenarnya kalau kita pahami, coblosan itu bukan pilihan pertama untuk menjadikan atau memilih pemimpin. Kalau kita bisa musyawarah, lebih baik. Maka Pak Guru biasanya di dalam kelas memberikan contoh. Ketika pilihan ketua kelas, pasti Pak Guru suruh mengacungkan tangan. Siapa yang ingin menjadi ketua kelas? Ketika ada 2 orang, maka dirembuk. Mengajari Anda merembuk, musyawarah. Ketika tidak ada 2 belah pihak yang sama-sama kuat, maka diadakanlah coblosan sebagai pilihan terakhir. Kemudian aspek kewilayahan Nusantara. Letak geografis Indonesia merupakan aspek wilayah Nusantara yang sangat erat kaitannya dengan kekayaan sumber daya alam, suku bangsa dan keragaman budaya yang ada di Indonesia. Tentu kita harus pahami, di kelas 1 kita sudah mempelajari batasan-batasan negara kita. Sebelah barat, sebelah timur, sebelah selatan, sebelah utara, kita sudah pahami. Maka dari itu kita kumpulkan pemahaman-pemahaman itu dalam wawasan Nusantara. Unsur ketiga yaitu aspek sejarah Indonesia. Terbentuknya negara kesatuan Indonesia telah melalui proses yang cukup panjang dan pahit. Rakyat Indonesia tentunya tidak ingin pengalaman sejarah tersebut terulang kembali dan mengakibatkan perpecahan. Dengan begitu, kemerdekaan yang telah dimiliki saat ini harus dipertahankan dan seluruh masyarakat harus menjaga wilayahnya. Tentu Anda yang dekat dengan hutan, lindungi hutannya. Anda yang dekat dengan laut, lindungi lautnya. Anda yang dekat dengan fasilitas negara, lindungi, jangan dirusakkan. Di setiap daerah dibangunkan puskesmas pembantu. Ketika Anda tidak puas dengan pelayanan, jangan dirusak, tapi dikritik, dikasih masukan. Itu adalah bentuk nasionalisme yang kita petik dari wawasan Nusantara. Anda ada masalah dengan Pak Guru, selesaikan baik-baik dengan Pak Guru. Jangan main hakim sendiri. Anda rusak fasilitas sekolah, itu tidak mencerminkan sebagai nasionalisme. Tentu kita sebagai warga negara yang berpancasila harus mengedepankan musyawarah. Aspek keempat, aspek sosial budaya. Indonesia memiliki ratusan suku bangsa dengan ragam budaya, bahasa, adat, istiadat, dan agama yang berbeda-beda. Kebinekaan ini berpotensi menyebabkan terjadinya konflik dalam interaksi bermasyarakat. Maka kita memiliki dasar yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Maka meskipun kita berbeda agama, berbeda suku, jangan sampai kita merasa lebih baik karena kita satu. Kita harus amalkan ini. Jangan sampai kita suka bertengkar. Meski Anda semua adalah siswa-siswi SMK Mambaulum, ketika bertemu dengan sekolah lain, jangan saling ejek. Kita sama-sama belajar. Kita adalah
Indonesia. Tidak boleh. Ketika ada lomba, ketika kita kalah, maka kita harus hormati mereka yang menang. Ketika kita menang, jangan sampai kita mengejek mereka yang kalah. Ingat, kita harus bersatu. Wawasan Nusantara ini memiliki asas. Yang pertama, tujuan dan kepentingan yang sama. Jelas, kita bisa bersatu dengan tujuan yang sama. Masyarakat Indonesia memiliki tujuan dan kepentingan yang sama di bumi pertiwi ini. Salah satu contohnya dapat kita lihat saat seluruh rakyat Indonesia menginginkan kemerdekaan dan melakukan perjuangan bersama-sama melawan penjajah bersenjata babu runcing untuk kemerdekaan. Maka bukan bambu runcingnya yang sakti, akan tetapi persatuanlah yang meluluh lantahkan mereka para penjajah. Ingat, bukan senjata tapi persatuan kita. Kedua, asasnya yaitu keadilan. Seluruh elemen masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan bernegara, baik secara hukum, ekonomi, politik, dan sosial. Jelas. Ketiga, kejujuran. Kebenaran dan kejujuran dalam berpikir dan bertindak merupakan asas wawasan Nusantara yang sangat penting. Keberanian dan berpikir dan bertindak sesuai faktor dan kenyataan sesuai ketentuan dilaksanakan demi terciptanya kemajuan. Jelas, dengan bersama, tidak saling merasa benar, mengutamakan musyawarah, insya Allah dengan izin Tuhan Yang Maha Esa, Indonesia akan cepat menuju negara yang makmur. Kemudian keempat, solidaritas. Sikap solidaritas merupakan bentuk kepedulian terhadap orang lain, mau berbagi, berkorban untuk kepentingan yang lebih besar. Sikap ini seharusnya dilakukan masyarakat Indonesia tanpa menghilangkan ciri dan karakter budaya masing-masing. Budaya kita harus tahu, dan kita pasti tahu, yaitu budaya bagus, gotong royong. Gotong royong adalah budaya yang ada dan diadakan oleh orang-orang Indonesia. Bagaimana kita ketika kita membangun musola, membangun jalan, tentu kita ada yang namanya, kalau di desa, kegiatan ro'an, maka diumumkan di musola. Bapak-bapak, adik-adik yang merasa longgar, monggo datang ke musola karena di musola ada perbaikan teras misalnya. Itu adalah sebuah ciri dari bangsa Indonesia. Kita harus latih itu di sekolah. Ketika mau pelajaran, ada siswa, ada 4 bangku yang tertata, maka ada satu piket yang sebelah timur, tengah, pojok yang barat, kemudian ada yang menghapus, ada yang memasukkan ke tempat sampah. Itu adalah sebuah gotong royong yang sangat indah. Itu adalah ciri kita sebagai warga negara Indonesia. Yang kelima, kerjasama atau gotong royong tadi. Kerjasama, solidaritas menjadi satu. Kesadaran atau tujuan dan kepentingan bersama akan menimbulkan kerjasama dan koordinasi antara elemen masyarakat. Kerjasama dan koordinasi ini dilakukan berdasarkan atas kesetaraan untuk meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan bersama. Keenam, kesetiaan. Kesetiaan merupakan asas wawasan Nusantara yang menjadi
tonggak utama untuk menciptakan persatuan dan kesatuan suatu negara. Kesejahteraan dapat diwujudkan dengan melaksanakan berbagai kegiatan sesuai aturan dan bertujuan demi kemajuan bangsa dan negara. Tentu biasanya dalam lomba Agustusan kita membuat lomba. Kita bukan masalah siapa yang menang, tapi kebersamaan. Ingat, kita harus bersama. Kita tidak boleh saling mengalahkan. Kita harus bersama. Ingat, pemilu itu bukan soal kalah menang, akan tetapi siapa yang bisa membawa lebih baik negara daerah ini. Maka kita Indonesia, ingat, itu yang kita tanamkan. Ketika ini sudah melekat dalam diri kita, bukan berarti Islam kita akan hangus, akan tetapi wawasan Nusantara juga didasari dengan yang namanya Pancasila. Sila pertama menunjukkan ketuhanan yang Maha Esa. Maka tentu saja ketika wawasan Nusantara sudah melekat dalam sanubari kita, maka kita akan menjadi seseorang yang tangguh. Sekian dari saya. Mudah-mudahan pertemuan ini meskipun secara online semoga bermanfaat. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat, kita, keluarga kita, guru-guru kita, tetangga-tetangga kita, orang Indonesia khususnya, seluruh umumnya, seluruh umat manusia dijaga kesehatannya, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita audorohkan Fatihah kita kepada guru-guru kita. Mudah-mudahan mereka semua diberi kesehatan, diberi semangat untuk terus mengajar hingga Indonesia ini menjadi negara yang bermartabat, amin ya rabbal alamin. Kita doakan orang tua kita agar mereka dijaga kesehatannya, dilancarkan rezekinya. Kita doakan kiai-kiai kita, mudah-mudahan mereka meridai kita. Ala hadiniyah ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami asatidi wa ila jami auladina wa jami talamidin asam kaman ba'ul ulum. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran.